The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants. Sejumlah media Israel melaporkan kekhawatiran pihak pemerintah atas surat perintah penangkapan yang mungkin saja diterima Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu, dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. Tidak tanggung-tanggung, kantor berita Walla bahkan merilis pernyataan terkait Netanyahu yang mengalami stres, sementara pejabat pemerintah lainnya juga mengalami kecemasan serupa. Hindustan Times melaporkan AS dan Israel berupaya memblokir kemungkinan surat perintah penangkapan tersebut. Sedangkan para pejabat Israel yang prihatin telah berusaha untuk mendapatkan dukungan dari sekutu Barat. Lantas, seperti apa nasib yang menunggu Netanyahu di masa depan? ICC segera terbitkan surat penangkapan. Jika kalian selalu mempertanyakan sampai kapan batas Netanyahu tanpa hukuman setelah melakukan genosida, maka saat ini akan menjadi waktu yang tepat. Sebab perintah penangkapan benar dikeluarkan kali ini dengan latar belakang krisis kemanusiaan di Gaza, terutama atas tuduhan melanggar Konvensi Jenewa keempat oleh Israel terkait perlindungan warga sipil di saat perang. Hanya saja, investigasi di ICC terpisah dari kasus genosida yang diluncurkan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) yang juga berbasis di Den Haag. Menurut sumber di pemerintahan, Israel berupaya mencegah penangkapan terhadap Netanyahu dan pejabat tinggi lainnya. Namun upaya diplomatik untuk menggagalkannya telah gagal dan surat penangkapan bakal dikeluarkan awal pekan ini. Setidaknya, demikian bunyi laporan media penyiaran Channel 12 News yang dimuat CNBC dalam rilisnya. Selain kepada Netanyahu, surat penangkapan internasional diperkirakan bakal ditujukan pula kepada Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi. Kendati demikian, Netanyahu melalui cuitan di media sosial X mengatakan memiliki hak yang melekat pada negara Yahudi untuk membela diri, serta bersumpah bahwa pantang bagi dirinya menerima upaya apapun dari ICC untuk melemahkannya. Selain itu, ICC tidak akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior Israel tanpa persetujuan AS. Netanyahu stres dan ketakutan. Atas surat penangkapan sebagai penjahat perang yang dituduhkan, Perdana Menteri Netanyahu kemudian dilaporkan tertekan karenanya. Analis Ben Caspit melalui situs berita Walla menulis bahwa Netanyahu berada di bawah kondisi stres luar biasa. Namun, sebagaimana yang diketahui, hal itu tak lantas membuat Netanyahu berniat menghentikan aksinya di jalur Gaza. Bukan hanya sang Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Israel Katz juga keluar dengan pernyataan serupa, di mana dalam keterangan yang dirilis media dikatakannya bahwa Israel berharap ICC untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ia kemudian berdalih bahwasanya upaya mencegah Israel mempertahankan diri melawan musuh yang secara terbuka menyerukan kehancuran Israel adalah salah. Terlebih, perintah yang dikeluarkan sama saja artinya dengan memberi dorongan kepada Hamas yang disebutnya teroris, serta poros Islam radikal yang dipimpin oleh Iran. Tempo yang mengutip keterangan Katz kepada Times of Israel menekankan pihaknya mematuhi semua hukum perang dan menginstruksikan misi diplomatik Israel di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi gelombang antisemitisme yang parah jika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sebagai catatan, Israel bukan anggota pengadilan yang berbasis di Den Haag dan tidak mengakui yurisdiksinya. Namun wilayah Palestina diakui sebagai negara anggota pada tahun 2015. Minta bantuan sekutu. Israel dalam menjalankan misinya berkali-kali mengandalkan sekutu baratnya, terutama Amerika Serikat, demi keuntungan bersama. Karena itu, jika kali ini Israel kembali menggaet AS dan sejumlah negara lain untuk menghalau ICC, maka sudah pasti kalian sudah menebaknya sedari awal dengan mudah. Yah, AS disebut turun gunung demi membantu membujuk ICC agar tak menerbitkan surat penahanan Netanyahu dan dua pejabat lainnya.
Berbagai laporan media Israel bahkan menuturkan tentang AS yang dijadikan upaya diplomatik terakhir Netanyahu demi mencegah ICC menerbitkan perintah penangkapan tersebut. Benar saja, pada 28 April malam, Reuters menerbitkan laporan tentang Biden dan Netanyahu yang terlibat dalam percakapan via telepon. Hanya saja, sebagaimana dikutip CNN, Biden berada dalam pembicaraan terkait posisi AS yang tidak dapat mendukung operasi militer Israel ke Rafah, terutama jika tidak disertai rencana kemanusiaan yang tepat dan kredibel setelahnya. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembicaraan tersebut, termasuk soal rumor surat penahanan Netanyahu terhadap ICC. Di sisi lain, Channel 12 juga sempat melaporkan diskusi mendadak di kantor Perdana Menteri Israel pada 16 April lalu. Meski pembicaraan masih dirahasiakan sampai sekarang, namun sepertinya ini cukup penting. Mengingat sejumlah elit politik dan hukum tertinggi di Israel dilaporkan hadir dalam diskusi tersebut. Netanyahu kemudian disebut meminta Menteri Luar Negeri Inggris dan Jerman yang saat itu berkunjung ke Israel melakukan intervensi guna mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC. Apa itu ICC? International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah istilah yang mewakili Mahkamah Pidana Internasional. Mengutip situs resminya, ICC menyelidiki dan jika diperlukan juga mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. Di antaranya genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Kemudian sebagai pilihan terakhir, pengadilan ini berupaya untuk melengkapi dan bukannya menggantikan pengadilan nasional. Sederhananya, ICC bertujuan untuk menghukum orang-orang yang seharusnya tidak dihukum, untuk mendapatkan keadilan bagi para korban dan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan internasional yang serius. Berkedudukan di Den Haag, Belanda, Statuta Roma merupakan dasar bagi pembentukan ICC yang berlaku. Entry into force setelah tercapai jumlah ratifikasi oleh 60 negara. Pada tahun 2002, jumlah ratifikasi yang disyaratkan terlampaui, sehingga secara hukum Statuta Roma berlaku. Adapun proses peradilan terkait investigasi dan kasus dari awal hingga akhir, yaitu setelah kejahatan terjadi, maka akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Setelah itu dilakukan penyelidikan yang kemudian berlanjut ke tahap prasidang. Terakhir, ada tahap uji coba, tahap banding, hingga penegakan hukuman. Bisakah ICC tangkap Netanyahu? Perintah penangkapan Netanyahu ini disebut bakal terbit menyusul kejahatan Israel, terutama selama agresi brutalnya ke jalur Gaza Palestina berlangsung sejak Oktober lalu. Pertanyaannya, bisakah ICC menangkap Netanyahu? Sebagai perbandingan, Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan salah satu individu yang diburu ICC karena dugaan deportasi ilegal terhadap anak-anak Ukraina. Karenanya, ia tak bisa menginjakkan kaki ke negara-negara yang menjadi anggota ICC karena akan langsung ditangkap dan diserahkan ke badan pengadilan tersebut. Pengacara dan profesor hukum pidana di Universitas Istanbul, Mohamed Demirel, kemudian menyoroti bakal seefektif apa keputusan ICC. Dalam pernyataan yang dikutip CNN dari TRT World, Demirel menyebut baiknya pendekatan kepada Netanyahu harus sama dengan Putin agar ICC menunjukkan sikap objektif kepada dunia. Apalagi kelakuan Israel berkali-kali lebih merugikan dibanding Rusia ke Ukraina. Meski berkata demikian, Demirel pada dasarnya menyaksikan posisi ICC dalam konflik Timur Tengah ini. Ia berujar ICC telah berkali-kali menunjukkan standar ganda ketika dihadapkan pada suatu konflik. Dalam sejarahnya, ICC tak pernah menghukum negara barat atau negara yang punya kekuasaan, ucapnya. Sebagai catatan, Israel merupakan negara yang didukung kuat oleh AS dan negara-negara barat. Oleh karena itu, banyak yang meyakini Israel maupun Netanyahu sendiri memiliki impunitas terhadap jerat hukum pengadilan internasional. Sejak beberapa waktu terakhir, Netanyahu dikabarkan sedang ketar-ketir mengenai kemungkinan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapannya dan para pejabat tinggi Zionis. Menurut kalian, akankah Netanyahu kembali lolos kali ini?